Halo guys, apa kabar? Kembali bersama saya, Petrus Jakub. Untuk kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang sering diajukan sama orang-orang. Nah, kebetulan tadi ada seorang calon nasabah saya bertanya pada saya, Pak Petrus, mau tanya dong, selama Pak Petrus jadi agen asuransi Allianz ya. Selama Pak Petrus jadi agen, pernah gak mengalami penolakan klaim? Oke, saya bilang pernah. Dia bertanya lagi, kenapa klaim ditolak? Saya jawab karena pada saat pendaftaran, nasabah tidak jujur. Nah, oke, kita akan membahas mengenai proses pendaftaran menjadi nasabah Allianz. Nah, ada satu tahap di mana pada saat pengisian SPAJ, surat permohonan asuransi jiwa, ada pertanyaan kesehatan yang harus dijawab. Dan itu adalah tugas agen untuk menekankan bahwa harus menjawab dengan jujur. Nah, seperti calon nasabah saya ini, saya tekankan. Saya bilang, Bu, jika mau tercover, lebih baik jujur apa adanya, bagaimana riwayat kesehatan yang sudah ada sebelumnya harus dengan jujur diinformasikan pada Allianz. Nah, kebetulan ini ada calon nasabah ada riwayat talasemia. Nah, ini pun harus diinformasikan pada Allianz secara jujur. Jadi apapun kondisi kesehatan saat ini harus diinformasikan secara jujur. Kenapa? Karena ya tadi yang saya bilang, saya ada pengalaman bahwa klaim tidak dibayarkan. Jadi sekedar berbagi cerita, dulu saya pernah ada satu nasabah, ternyata dia nggak jujur bahwa dia ada riwayat penyakit sebelumnya, tapi dia bilang saya sehat-sehat aja kok. Dan ternyata begitu dia sakit, dia klaim tidak dibayarkan sama asuransi. Nah, kenapa? Karena diketemukan data bahwa penyakit ini sudah ada sebelum nasabah mendaftar asuransi. Makanya saya tegas kepada calon nasabah saya bahwa jika ingin mendaftar, harus informasikan sejujur-jujurnya riwayat kesehatan yang sudah ada. Jadi kalau misalnya ada penyakit A, penyakit B, penyakit C, diinformasikan kepada Allianz pada saat mendaftar. Resikonya apa? Resikonya ditolak. Ini pasti ya kan? Resiko kedua apa? Kena pengecualian. Nah, ini contohnya adalah ini surat pengecualian. Jadi kalau kita perhatikan di surat ini, nomor 3, berlaku pengecualian untuk semua manfaat perawatan rumah sakit dan pembedahan yang berhubungan dengan atau disebabkan oleh abnormal hasil analisa yang berhubungan dengan talasemia intinya. Gitu. Jadi inilah resikonya. Tapi saya selalu bilang ke orang-orang bahwa kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena untuk penyakit lain tetap terproteksi. Jadi ini bukan bad news loh teman-teman. Ini adalah good news bahwa nasabah tetap bisa terproteksi. Namun untuk riwayat yang sudah ada kena pengecualian. Nah, inilah sebabnya kita harus melek bahwa saat kita masih sehat, saat kita belum terkena penyakit apapun, kita harus punya asuransi supaya terproteksi. Dan kalau bisa jauh-jauh hari. Kenapa? Karena ada banyak penyakit yang ada masa tunggunya. Nah, itu sudah pernah saya jelaskan juga di video yang sebelumnya. Namun tipikal orang Indonesia apa? Kalau belum sakit, nggak peduli dengan asuransi. Kalau bahasa kekiniannya itu adalah santuy gitu. Jadi orang Indonesia itu terlalu santuy kalau saya bilang. Jadi kalau belum sakit nggak peduli dengan asuransi. Nah, ini yang terjadi. Padahal apa?
situasi Indonesia ini lagi gawat darurat loh teman-teman. Kalau saya bilang sih ini situasi benar-benar dalam kondisi yang maaf kata ya, mengerikan. Kenapa? Penyebaran corona itu sangat mudah, sangat cepat. Data-data yang kita lihat setiap hari itu naik secara drastis, dan itu pun hanya orang yang terdata, belum sama orang-orang lain yang melakukan tes. Nah, pertanyaannya, kita mau menjadi orang yang smart atau enggak? Kalau kita mau menjadi orang yang smart, kita harus proteksi diri kita sebelum kita terkena penyakit apapun itu ya. Nah, berkaitan dengan kondisi saat ini, corona. Saya tulis begini di IG story saya tulis jangan kayak gini ya guys, please. Nah, kalau teman-teman perhatikan chat di sini, ini ada satu orang yang chat, dia mau daftar asuransi Allianz. Tapi masalahnya adalah status kondisi saat ini sudah positif corona. Pertanyaannya, bisa gak sih daftar pada saat statusnya positif corona? Sangat-sangat sorry guys, sudah terlambat. Maaf, sudah terlambat. Jadi, kalau kita pinter, kalau kita bijaksana, jangan nunggu kena, kita daftar sekarang, segera. Ini bukan berarti saya ini ya, saya cuman edukasi ke masyarakat loh. Maksudnya begini, kita bisa kena kapan aja. Kita nggak tahu kita berinteraksi dengan siapa aja. Jadi kemungkinan orang terkena itu sangat besar. Buat apa kita ambil resiko gitu maksud saya. Nah, ini juga ada satu tulisan yang menurut saya lumayan benar, ya bukan lumayan benar, memang benar. Orang sakit itu ya bisa jatuh sakit, lalu bisa jatuh bangkrut. Nah, sebenarnya kalau saya bilang sih orang Indonesia ya pada khususnya ya, orang pada umumnya semuanya nggak takut dengan sakit. Sebenarnya sih kita nggak takut dengan sakit, tapi yang kita takut apa sih sebenarnya? Biaya berobatnya. Itu biaya berobat sih gila banget, biaya bisa mahal banget loh. Nah, ini ada satu surat dari rumah sakit tertentu ya, itu untuk COVID kena tarif 20% lebih mahal untuk rawat inap dan rawat jalan. Jadi inilah kenyataannya teman-teman. Kebayang gak sih? Ini semua bisa bikin kita bangkrut loh. Bahkan saya ada satu tulisan lagi, bukti lah, bisa dibilang bukti klaim bahwa ternyata yang di cover oleh pemerintah itu adalah pada saat kita positif corona. Jadi pada saat belum positif itu tidak tercover loh teman-teman. Saya coba cari gambarnya dulu sebentar ya. Jadi pada yang kita takutkan sebenarnya biaya berobatnya. Nah, pertanyaannya, kita udah siap belum menghadapi biaya yang sangat besar? Ini saya ada gambarnya, saya cari dulu sebentar. Nah, ini teman-teman. Testimoni salah satu nasabah Allianz. Jadi gini, kalau kita masih statusnya suspek, belum positif corona, itu biaya kita nanggung sendiri semuanya. Tapi begitu kita udah positif, kita dikasih rujukan ke rumah sakit pemerintah, itu udah jadi tanggungannya pemerintah. Nah, selama belum ditanggung pemerintah, kita bayar sendiri loh. Selama masih jadi suspek itu kita bayar sendiri loh. Dan ternyata biayanya itu nggak kecil. Ini ada pengalaman temen,
2 hari masuk ICU itu habis 58 juta guys. Ini serius banget. Jadi tolong deh teman-teman, kita ambil sikap yang bijak. Kita berasuransi, kita selamatkan keluarga kita, kita selamatkan diri kita, jangan sampai bangkrut. Kita jaga kesehatan boleh, kita di rumah aja boleh, tapi tetap yang terpenting nomor satu bagi saya adalah kita harus punya proteksi, kita harus punya asuransi. Ambil asuransi kesehatan yang sesuai tagihan, HSCPX, dan juga ambil proteksi berupa proteksi penyakit kritis dan asuransi jiwa. Masing-masing minimal 1 miliar. Kita cukup cicil dengan premi 1-2 juta per bulan, kita sudah terproteksi secara aman. Segitu aja dari saya. Semoga video kali ini berguna dan teman-teman stay safe, jaga kesehatan masing-masing. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, pakai masker, olahraga tetap, jemur juga tetap, jaga kesehatan. Sampai jumpa dan salam cerdas. Terima kasih guys.